Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Jumpa lagi hari ini dengan Bu Hikmah dalam pelajaran geografi. Hari ini adalah pertemuan yang pertama. Sebelum kita mulai membahas materi pagi hari ini, mari kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi dalam pertemuan yang pertama, mapel geografi untuk kelas 6. Ini adalah benarnya lanjutan materi dari kelas 5 ya, yang belum selesai. Mungkin juga bukan materi baru karena juga pernah dibahas di kelas 4. Nah, apa sebenarnya pengertian ekonomi? Pengertian dari kegiatan ekonomi itu sendiri adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apa saja jenis-jenis usaha di dalam bidang ekonomi? Jenis-jenis usaha di bidang ekonomi ada banyak ya, yang kita nanti akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah usaha pertanian. Negara kita, Indonesia, adalah salah satu negara agraris. Berbagai jenis tanaman dapat tumbuh dengan subur. Hasil tanah pertanian Indonesia antara lain ada padi, jagung, ubi, tembakau, kelapa sawit, cengkeh, karet, palem, kopi, cendana, kayu putih, lada, teh, dan masih banyak lagi berbagai jenis tanaman hasil pertanian yang dihasilkan di wilayah Indonesia. Nah, dalam usaha pertanian ini manusia berupaya untuk meningkatkan hasil pertanian. Nah, apa saja upaya yang dilakukan manusia untuk meningkatkan hasil pertanian? Yang dilakukan adalah yang pertama yang disebut dengan usaha intensifikasi. Apa intensifikasi itu? Intensifikasi itu adalah upaya untuk meningkatkan hasil pertanian tanpa memperluas lahan pertanian yang telah ada. Nah, upayanya itu dilakukan dengan panca usaha tani, yaitu dengan pemupukan, kemudian menggunakan bibit unggul, pengairan, pemeliharaan, serta penyuluhan. Intensifikasi lebih dikenal dengan panca usaha tani. Ini sudah dilakukan oleh pemerintah ya, misalnya dengan membuat para peneliti itu membuat bibit unggul, misalnya padi IR6, IR11, kemudian padi Raja Lele itu ya. Itu dilakukan upaya-upaya secara dari berbagai bidang pertanian gitu ya, untuk memperoleh hasil pertanian yang lebih baik gitu. Kemudian juga ada pengairan gitu ya, dibuat pengairan kayak selokan-selokan gitu ya, irigasi yang lebih bagus gitu ya, sehingga lebih banyak sawah-sawah yang mudah ditanami, pengairannya cukup, dan kemudian bagaimana pemeliharaan itu, dan juga yang terpenting itu ada penyuluhan. Maka ada petugas penyuluhan pertanian yang itu langsung turun kepada petani untuk memberikan penyuluhan pertanian, bagaimana bertani dengan baik, penggunaan pupuk dengan baik, kemudian memberikan pengetahuan tentang pertanian kepada para petani sehingga hasil taninya itu lebih banyak. Nah, itu sudah dilakukan sejak dulu ya, tapi kalau sekarang sepertinya usaha ini sudah mulai berkurang.
Nah, yang selanjutnya upaya yang dilakukan untuk eh, meningkatkan hasil pertanian itu ada yang disebut dengan eksentifikasi. Eksentifikasi adalah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan memperluas lahan. Jadi kalau tadi tidak memperluas lahan tapi memperoleh, yang pertama tadi ya, untuk memperoleh tanaman ditanam di tempat yang sama tapi hasilnya lebih banyak ya, dengan pemupukan, bibit unggul, pengairan gitu ya, penyuluhan. Nah, kalau yang ini eksentifikasi itu dengan meningkatkan hasil pertanian tapi lahannya yang diperluas, berarti kan harus mencari lahan-lahan pertanian baru. Nah, biasanya perluasan ini dilakukan di luar Pulau Jawa karena di Pulau Jawa sudah tidak memungkinkan lagi untuk adanya perluasan lahan. Contohnya perluasan ke luar Pulau Jawa ya, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi maupun Papua. Ini daerah-daerah baru, pembukaan lahan baru di luar Jawa. Nah, yang ketiga, upaya untuk melakukan peningkatan hasil pertanian adalah dengan diversifikasi. Diversifikasi adalah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperbanyak jenis tanaman pada satu lahan pertanian. Diversifikasi tanaman dilakukan agar pertanian tidak hanya menghasilkan satu jenis tanaman. Bisa nanti dilakukan di di antara dua musim tanam atau pada satu musim tanam secara bersamaan. Ini contohnya ya, ada namanya tumpang sari, yaitu menanam beberapa jenis tanaman secara bersamaan pada lahan yang sama, misalnya nanam ubi, kayu, kedelai, dan jagung. Nah, kalau ini padi sama perkebunan, misalnya itu ada jeruk atau mungkin perkebunan yang lainnya. Kalau dulu itu misalnya rosella ya, rosella dengan padi gitu, atau padi dengan cabai, itu juga bisa. Jadi lahannya cuman diperbanyak jenis tanamannya. Tumpang sari biasanya ada yang kayak selokan gitu ya, sawah-sawah yang di atasnya dikasih galengan, kemudian bawahnya nanti tanamin padi gitu. Ada juga nanti tanam sawah yang sambil ditebari bibit ikan gitu. Ini adalah usaha-usaha diversifikasi. Nah, yang keempat, usaha untuk meningkatkan hasil pertanian yang dilakukan adalah rehabilitasi. Rehabilitasi adalah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperbaharui cara-cara pertanian yang ada atau kemudian mengganti tanaman yang sudah tidak produktif lagi. Nah, upaya ini misalnya ya, memperbaiki sawah tada hujan menjadi sawah irigasi. Jadi sawah tada hujan itu sawah yang hanya mengandalkan hujan. Jadi kalau nggak ada hujan ya nggak ditanemin gitu. Dengan membuat irigasi. Kemudian mengganti tanaman yang sudah tua dengan tanaman yang baru. Kemudian atau mengganti dengan tanaman yang lebih menguntungkan. Nah, itulah jenis-jenis cara yang dilakukan di Indonesia dalam rangka untuk meningkatkan hasil usaha pertanian. Ini merupakan salah satu dari usaha di bidang ekonomi yang pertama. Nah, yang kedua, usaha di bidang ekonomi itu adalah jenisnya perkebunan. Kalau tadi pertanian ya lebih banyak ke tanaman-tanaman yang berumur pendek gitu, dan misalnya hanya beberapa kali panen. Nah, kalau perkebunan itu tanaman yang lebih keras gitu ya, tanamannya berumur panjang dan bisa dipanen berkali-kali. Nah, perkebunan merupakan usaha menanam lahan dengan tanaman-tanaman keras ya, tanaman-tanaman keras. Nah, ada dua jenis perkebunan. Ada perkebunan rakyat, yaitu perkebunan yang dikelola oleh rakyat, dan perkebunan biasa, perkebunan besar yang dikelola oleh pemerintah ataupun swasta. Nah, perkebunan besar itu biasanya ditanami kelapa sawit ya, karet, kemudian kelapa, tebu. Nah, hasilnya itu
dapat ditujukan untuk ekspor untuk dijual ke luar negeri sehingga dapat menghasilkan devisa negara. Nah, ini contoh perkebunan. Kalau di daerah Kalimantan, Sumatera itu ada perkebunan milik swasta ya, milik PT gitu. Luas sekali, bisa puluhan sampai ratusan hektar. Kalau punya perkebunan rakyat ya paling berapa hektar gitu, 2 hektar, 4 hektar, 5 hektar, paling banter 10 hektar. Kalau punya perkebunan itu bisa beratus-ratus hektar dan itu nanti petani hanya menjadi kulinya gitu ya. Kalau dulu di tempat Bigma itu ada PTP gitu, PT Perkebunan Milik Negara itu dulu. Sekarang nggak tahu sudah nggak ada kayaknya, sudah bangkrut. Nah, sudah berganti dengan PT-PT perkebunan swasta. Jadi malah yang punya perkebunan banyak adalah swasta ya. Jadi banyak ya perusahaan-perusahaan minyak misalnya ya, itu biasanya minyak kelapa sawit itu mereka punya perkebunannya juga di PT misalnya Sinarmas gitu ya. Kemudian apalagi kalau merek-merek kelapa sawit itu biasanya punya perkebunan sendiri. Nah, yang selanjutnya usaha di bidang pertanian, yang ketiga adalah peternakan. Nah, peternakan adalah usaha memelihara binatang peliharaan yang diambil manfaatnya. Usaha peternakan dapat digolongkan menjadi 3 ya. Yang pertama peternakan hewan besar. Nah, peternakan hewan besar itu seperti sapi gitu ya, kerbau, kuda. Nah, peternakan hewan besar banyak dilakukan di daerah dengan kandang yang dengan padang rumput yang luas, misalnya di Nusa Tenggara Timur. Itu banyak karena di sana kan sabana ya, punya banyak padang rumputnya. Kemudian yang kedua, peternakan hewan kecil. Peternakan hewan kecil itu contohnya ya kambing, domba, kelinci, babi. Ini bagi yang memelihara gitu ya. Itu termasuk peternakan hewan kecil. Dan yang ketiga ada peternakan unggas. Unggas itu ya jenis hewan yang berkaki dua seperti ayam, bebek, itik, burung, puyuh gitu ya. Itu namanya unggas. Nah, yang selanjutnya yang terakhir untuk pertemuan hari ini adalah usaha di bidang ekonomi, yaitu usaha perikanan. Usaha perikanan ini dibedakan menjadi perikanan darat yang merupakan usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perairan darat itu meliputi perikanan air tawar yang diusahakan di sungai, danau, rawa, waduk atau bendungan di lembah-lembah sungai dan empang, serta sawah yang digenangi air selama masa tanam padi masih muda gitu ya. Tadi di Tumpang Sari. Pertanian dicampur dengan peternakan ikan di sawah. Kemudian ada perikanan air payau, diusahakan di tambak-tambak yang terdapat di tepi pantai. Payau itu artinya asin gitu ya, tambak-tambak di tepi laut, misalkan di daerah Cirebon. Itu ada perikanan perikanan di air payau gitu. Juga ada tambak-tambak udang, bandeng gitu ya. Itu kan perikanan air payau, air laut ya. Tentunya di laut gitu. Kalau air tawar ya di sungai atau ya yang di daratan gitu ya, selain di laut. Kemudian perikanan air laut adalah usaha menangkap ikan di pantai atau di laut dan membudidayakan ikan laut dalam tambak-tambak gitu. Ini ada perikanan air laut gitu ya. Perikanan yang menangkap ikan seperti para nelayan. Nah, ini adalah usaha-usaha yang dilakukan manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi ya. Ada beberapa, insya Allah nanti kita lanjutkan di pekan depan. Hari ini sampai usaha di bidang perikanan gitu ya, itu mencari ikan, baik itu mencari dengan nelayan yang atau dengan memelihara ikan. Nah, demikian beberapa usaha-usaha di bidang pertanian yang kita bahas hari ini. Insya Allah masih ada beberapa usaha bidang ekonomi yang itu akan kita bahas di pekan depan. Demikian, mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.